Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia dalam Dharma, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan kebaktian di hadapan para Buddha, para Bodhisattva, dan para makhluk suci. Marilah kita bangkit berdiri untuk melaksanakan kebaktian dengan penyalaan dupa yang diiringi dengan wihara gita pendupaan. Pendupaan mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Ahum. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Ahum. Om Vajradupe Ahum. Om Vajradupe Ahum. Marilah kita bersama-sama menyatakan sujud di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak, Ibu, kami persilakan untuk bersikap anjali. Namaskara Gata.
Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, Dhamma telah sempurna dibabarkan, dan Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Kami bersujud di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangga. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan Parita Suci, Wandana. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, terpujilah Sang Buddha, Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisatwa mahasatwa, makhluk-makhluk suci, dan luhur budinya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. Marilah kita menyatakan perlindungan hanya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami.
Tatyampi Buddhang saranang gacchami. Tatyampi Dhammang saranang gacchami. Tatyampi Sanghang saranang gacchami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita menyatakan tekad untuk membina diri dengan membaca Pancasila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dalam Dhamma, setelah membaca parita, marilah kita bersama-sama melakukan meditasi sesuai dengan objek kita masing-masing. Meditasi dimulai.
Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terimalah salam dhamma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan sharing Dharma dari Dr. Ernawati dengan judul Praktek Hidup Sehat secara Buddha Dharma. Kepada Dr. Ernawati kami persilakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Wihara Satya Dharma, Ketua Pengurus ya mungkin Pak Hans, Pak Franky, serta pengurus yang lainnya. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya bukan menyampaikan atau mengajarkan sesuatu, tapi hanya sekedar sharing informasi, mungkin sharing sedikit pengalaman dari saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih kita mempraktekkan cara hidup sehat ya. Kan sekarang orang bilang sehat itu sesuatu yang sebenarnya mahal. Mahal karena kalau sakit kita ke rumah sakit tuh duit yang dikeluarkan tuh nggak sedikit walaupun kita punya asuransi BPJS. Tapi sebenarnya susah nggak sih menjalankan atau menjaga kesehatan kita? Sebenarnya nggak susah-susah amat gitu ya. Bisa banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kita akan coba melihat bagaimana mempraktekkan hidup sehat, tapi kita juga mempraktekannya, menjalankannya sesuai dengan ajaran dari Buddha Dhamma. Slide. Bisa langsung dari sini ya. Ya. Kita mungkin akan melihat pada ajaran Sang Buddha di Dhammapada 204 yang mengatakan bahwa kesehatan itu adalah satu keuntungan yang paling besar. Jadi kalau kita sehat itu sebenarnya kita dapat hokinya udah paling gede. Ya, bisa sehat. Karena dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal. Nah, kemudian dalam Dhammapada juga disampaikan bahwa selain sehat, sebenarnya kalau kita bisa merasa puas, gampang berterima kasih ya, itu sebenarnya adalah kekayaan yang paling berharga. Ya, rasa puas itu tidak bisa diukur dengan uang, tapi dia itu sesuatu yang sangat berharga kalau kita bisa merasa, oh ya, saya cukup berpuas hati. Yang berikutnya adalah kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Jadi kalau kita bisa mempercayai keluarga kita, teman kita, bos kita, itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita bisa katakan sebagai saudara kita yang paling baik, ya, karena ada kepercayaan satu sama lain. Kemudian nibbana. Nah, nibbana itu adalah tujuan kita yang paling utama. Jadi sebenarnya kalau kita bilang cita-cita kita hidup tuh mau apa ya? Kita langsung nujunya ultimate goal, goal yang paling tinggi yaitu nibbana. Jadi untuk mencapai tersebut memang butuh tahapan-tahapan ya. Oke, next slide. Apa yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan kita? Kalau Sang Buddha mengatakan bahwa sebenarnya di dunia ini ada dua jenis penyakit ya, yaitu penyakit secara batin dan penyakit secara fisik. Kalau penyakit secara batin penyebabnya itu kumannya atau virusnya atau faktor resikonya kita sebut ya, itu ada 3 yaitu loba, dosa, moha. Teman-teman sekarang pasti udah tahu itu ya. Loba adalah keserakahan, dosa itu adalah kebencian atau menolak objek, kebodohan batin itu disebut sebagai moha. Nah, kalau yang fisik, penyakit fisik, itu penyebabnya itu sebenarnya ada faktor dari diri kita sendiri, internal, ada eksternal. Dan itu sebenarnya sesuatu yang alami. Artinya dialami oleh semua makhluk hidup yang akan mengalami proses, ya, yaitu menjadi tua, mengalami sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal dunia atau pindah alam ya. Ini tidak bisa kita hindari, siapapun, mau dia kaya, mau dia
miskin, mau dia pinter, mau enggak, mau bagaimanapun wujudnya, dia akan mengalami itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kita melakukan itu cukup dengan menjaga apa yang sudah baik, kemudian memperbaiki yang masih belum baik, tapi jangan lupa itu semua harus balance. Ya, harus dijaga keseimbangannya dan itu mencakup banyak aspek, nggak cuma satu atau dua aspek. Nah, kalau kita lihat sehari-hari mungkin kita kenal, oh sehat apa? Sehat secara fisik, sehat secara mental. Tapi ternyata bukan itu aja. Sehat itu banyak faktornya, ya. Apa saja faktor-faktornya? Terus bagaimana cara menjaganya? Kita lihat satu persatu. Sebenarnya dari suatu riset juga di dunia juga sudah mengatakan bahwa yang membuat kita sehat itu ada 8 aspek, ya, dikenal sebagai wellness. Kalau kita ngomong cuma sehat, sehat itu apa ya? Nah, nggak sakit, belum tentu, bukan cuma nggak sakit ya, nggak sakit secara fisik atau mental, tapi sebenarnya harus mencakup beberapa hal, beberapa faktor yang sebenarnya nanti berkontribusi pada kesehatan kita. Apa saja kalau kita dari gambar ini mungkin bisa terlihat ya, ada aspek emosi, ada aspek sosial, ada aspek fisik, kemudian ada aspek keuangan, ada aspek lingkungan, kemudian juga intelektual atau kecerdasan kita ya. Kemudian ada faktor pekerjaan, kalau orang yang masih sekolah, belum kerja, kita lihat dari aspek pendidikannya, kemudian juga spiritual. Kalau 8 tadi kita bisa jaga dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang sehat atau wellness. Ya, wellness kita tercapai secara optimal. Nah, untuk menjaga keseimbangan itu memang nggak mudah dan itu nggak bisa fix ya, bahwa kita setiap hari akan sehat, setiap hari akan fit, itu enggak, naik turun. Kalau ibaratnya kalau kayak tekanan darah kita itu juga setiap hari itu berubah-ubah ya, mungkin perubahannya tidak terlalu besar. Kadang-kadang misalnya agak rendah sedikit, kadang-kadang angkanya pas normal banget, kadang-kadang agak tinggi. Nah, itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Dia waktu ditensinya habis jalan, apa habis naik tangga, apa habis bangun tidur, atau habis makan sesuatu. Nah, itu juga bisa berfluktuasi. Sama dengan kesehatan kita, sama dengan wellness kita. Setiap saat bisa berubah-ubah. Nah, kita punya tugas untuk menjaga itu tetap seimbang dan balance. Kita lihat satu persatu. Yang pertama disebut sebagai aspek fisik. Kalau kita lihat dari segi sehat secara fisik itu apa ya? Sehat secara fisik artinya kita bisa menjaga kualitas dari hidup kita, ya, hidup kita supaya sehat, kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari, ya, tanpa merasa lelah atau stres secara fisik. Kalau bisa melakukan semua itu sehari-hari, itu artinya kita secara fisik oke. Apapun yang menjadi kegiatan kita dari pagi sampai tidur lagi, nggak ada yang nggak bisa dikerjakan. Ya, misalnya biasanya bisa bangun pagi, nyapu, beberes, masak gitu ya, pergi kerja. Nah, kalau semuanya bisa dilakukan, berarti kita lagi sehat secara fisik. Tapi kalau ada satu atau dua kita tidak bisa melakukannya, mungkin kita lagi kurang sehat, lagi batuk pilek, panas atau diare, maka fisiknya lagi nggak sehat. Ya. Kemudian jangan lupa, secara fisik juga artinya kita harus mampu mengenali perilaku-perilaku yang sehat itu seperti apa. Kadang-kadang kita tahu tapi kita lupa mempraktekkan. Kita lihat ya, kita remind satu persatu. Nah, pertama, apakah teman-teman sudah melakukan gerak badan atau olahraga? Nggak usah pergi ke fitness center, nggak perlu sampai melakukan yoga di yoga center yang mengeluarkan uang banyak, harus bayar. Sebenarnya kita bisa lakukan dengan sederhana. Jangan males jalan kaki. Nah, ya, kalau jaraknya dekat-dekat, udahlah jalan kaki. Jangan tangga kalau nggak terlalu tinggi sekali, misalnya 2-3 lantai, 4 lantai masih oke lah ya. Kecuali kita punya gangguan di sendi-sendi. Nah, itu mungkin ada keterbatasan. Nah, berapa langkah? Kalau secara anjuran kesehatan tuh paling nggak 6.000 minimal per hari sampai 10.000 langkah. Tapi saya jarang jalan-jalan nih dok, gimana ya? Ya udah, sebenarnya kita bisa lakukan di rumah, ya. Misalnya kita sambil berdiri atau lagi nonton TV atau apa, kita bisa menggerakkan sendi-sendi kaki kita. Kayak orang jalan di tempat. Nah, artinya kita sudah melakukan suatu exercise, ya. Kemudian yang tadi saya bilang, jangan males jalan, jangan males naik turun tangga, ya. Apa-apa tuh jangan
Kalau sekarang kita kan banyak dipermudah oleh fasilitas yang ada ya, ada lift. Kalau cuma sampai 3 lantai nggak usah naik lift lah ya, naik tangga gitu. Kemudian ke warung depan atau ke minimarket jaraknya cuma 100-200 meter, ya udahlah jalan kaki, jangan males-males ya. Kemudian yang berikutnya adalah eh, boleh senam nggak? Boleh. Senam nggak harus di tempat lain di luar rumah ya, kita bisa lakukan di dalam rumah. Kemudian yang sederhana lagi, melakukan pekerjaan rumah sehari-hari, beres-beres, nyapu, ngepel, ngelap gitu ya, memasak, mencuci pakaian, itu juga sesuatu yang baik buat kesehatan fisik kita. Kemudian yang berikutnya, kalau mau jogging boleh, mau ngikutin berbagai macam senam boleh, menari, bersepeda, berenang, yoga misalnya suka, apa aja deh yang menjadi kesukaan kita untuk melakukan aktivitas fisik boleh ya. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa tidak harus mahal, tidak harus berbayar, bisa dilakukan yang gratis yang bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Nah ini kalau dari segi Buddha Dhamma sebenarnya kita juga melakukan sesuatu yang kusala kama, perbuatan baik yang bermanfaat. Di situ ada unsur apa? Ada unsur wirya, semangat. Sering kan kita dengar, olahraga enggak? Mau sih, tahu sih, tapi males gitu ya. Rutin enggak jalan? Ya kadang-kadang sih capek 6.000, 10.000, kadang-kadang enggak, lagi males gitu. Nah itu enggak boleh, harus kita bangkitin kusala kamanya yaitu wirya. Kemudian makanlah dengan makanan bergizi seimbang. Ikutin anjuran dari Kementerian Kesehatan, kita sudah mengeluarkan pedoman makanan sehat yang bisa menggunakan tumpeng gizi ya. Kalau untuk kita rame-rame kita bisa lihat oh harus ada unsur apa aja. Tapi kalau kita mau lihat secara kita pribadi kita bisa pakai piring makanku. Satu piring yang kita makan kita bagi-bagi isi di dalam piring itu ya. Jadi unsur yang banyak mengandung karbohidratnya itu jangan sampai setengah piring, cukup 3/4 piring misalnya. Ya, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan setengah piring dibagi aja antara buah dan sayur. Kemudian lauk pauk dan dagingnya itu cukup sampai nggak nyampe 1/4 piring sebenarnya. Nah, kalau kita bisa menjaga komposisi makanan tersebut dengan baik, kita akan cukup sebenarnya untuk nutrisi badan kita, tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Ya, kemudian makanan ini juga bagian kalau kita bisa menjaga. Berarti kita kusala kamanya apa? Perbuatan baiknya itu kita tidak serakah kalau makannya berlebihan. Misalnya ada makanan yang kita suka, kita doyan, kita makannya berlebih-lebihan ya. Itu akan menjadi racun bagi kita. Sekarang dalam dunia kedokteran mengatakan bahwa nutrisi itu sebagai bagian dari obat. Apa yang kita makan itu akan menentukan kita itu jadi sakitnya apa. Dan sebenarnya makanan atau nutrisi yang kita makan itu juga bisa menjadi obat buat kita. Tapi harus balance, harus seimbang. Nah, bagaimana caranya? Berikutnya adalah dalam menjaga aspek kesehatan fisik. Tadi udah olahraga atau aktivitas fisik, udah makan makanan sehat. Jangan lupa istirahat dan tidur. Berapa lama waktu cukup? Minimal 6-8 jam. Nah, sekarang ini banyak nih, terutama kaum muda ya. Kadang-kadang kurang tidur, entah itu tuntutan dari pekerjaan di kantor, entah itu tuntutan dari tugas-tugas kuliahnya atau pendidikannya gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang kurang tidur karena apa? Kebanyakan berhappy-happy dengan main gadget, kemudian main game, ataupun misalnya nonton drama Korea dan seterusnya sampai lupa nih, jam tidurnya kurang. Nah itu bisa merusak kesehatan kita. Ya. Kemudian kita juga harus coba relax dan melakukan relaksasi. Jadi jangan terlalu tegang kerja atau belajar, kita lupa relax ya. Nah, dengan rileks dan relaksasi apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Mungkin juga teman-teman sudah melakukannya ya. Bisa mendengarkan musik, bisa bernyanyi, kemudian membaca buku, menonton, atau mengerjakan apapun yang menjadi kesukaannya, hobi-hobinya. Tapi hobi yang positif ya, bukan hobi yang negatif. Kemudian boleh nggak minum vitamin? Boleh banget, tapi harus dengan petunjuk dari petugas kesehatan. Jangan sampai sembarangan minum vitamin. Karena kalau sembarangan nggak cocok juga bisa menimbulkan masalah kesehatan pada kita. Berikutnya yang jarang nih, kebanyakan kalau orang-orang sudah, orang tua kita ya suka takut nih kalau suruh medical check up. Janganlah dok, janganlah pak, janganlah bu. Nanti kalau medical check up malah ketahuan penyakitnya, malah tambah stres. Yang tadinya nggak sakit, enak makan, enak tidur, setelah medical check up jadi nggak enak makan, nggak enak tidur. Nah itu adalah persepsi yang
tidak tepat. Persepsi yang salah. Sebenarnya kalau kita tahu, makin cepat kita tahu, makin dini kita tahu, maka nanti penanganannya akan lebih cepat dan lebih baik. Ya, jadi pengobatannya juga jadi nggak lebih berat, obat yang diminum mungkin juga nggak usah banyak, atau mungkin nggak perlu minum obat, dengan cukup memperbaiki pola makan atau aktivitas fisik, atau melakukan hal-hal tertentu yang tidak perlu sampai melakukan perawatan yang lebih berat. Ya, dan tidak menimbulkan penyesalan buat kita kalau kita males medical check up, kemudian kita lakukan check up setelah sakitnya parah, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan yang harusnya bisa kita lakukan. Ya, jadi keuntungan medical check up itu bagus sekali. Berapa lama sekali? Kalau kita nggak punya penyakit apa-apa, nggak punya keluhan yang terlalu spesifik, kita lakukannya setahun sekali. Ya, tapi kalau misalnya ada masalah kesehatan, nanti petugas kesehatan yang ngasih tahu, dokternya akan kasih tahu. Misalnya, oh Bapak Ibu harusnya misalnya 3 bulan sekali, ini 6 bulan sekali, tergantung dari masalah kesehatannya. Nah, dalam Buddha Dhamma ini termasuk kusakama apa? Ya, perbuatan baik yang bermanfaat karena kita menjaga kesehatan kita. Melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kesehatan kita, supaya kita bisa melakukan banyak hal, terutama hal-hal yang bersifat kebajikan. Berikutnya rekreasi. Nah, rekreasi itu nggak harus mahal-mahal pergi ke luar negeri, ngeluarin duit banyak gitu ya. Rekreasi itu bisa dilakukan yang sederhana, sesuai kemampuan kita. Ya, jalan-jalan di mall boleh, pergi ke museum boleh, mau datang ke konser musik boleh, jalan-jalan sekitar taman dekat rumah juga boleh, duduk di teras rumah juga boleh gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita lebih rileks. Kemudian kerjakanlah hal-hal yang menyenangkan, pilih ya apa yang senang kita kerjakan yang bisa membantu kita lebih oke ya. Misalnya demennya masak, berkebun, menjahit gitu ya. Atau hobinya kegiatan sosial juga boleh. Kegiatan-kegiatan rohani seperti sekarang ikut kebaktian juga boleh. Itu juga bisa mendukung kesehatan fisik kita ya. Kusala kamanya ya perbuatan baik yang bermanfaat buat kita. Yang berikutnya lagi jangan lupa untuk kesehatan fisik kita harus menghindari beberapa hal. Misalnya orang malas-malasan, tiduran, makan, tiduran, malas-malesan. Itu sesuatu yang tidak sehat sebenarnya. Akan merusak kesehatan fisik kita. Karena apa? Metabolismenya nggak optimal, kemudian mungkin otot-otot dan sendi-sendinya banyak yang nggak digerakin gitu ya. Makannya berlebih numpuk akhirnya bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Kemudian janganlah ya itu ya merokok, kalau yang masih merokok mungkin pelan-pelan nanti dikurangin, mau merokok yang konvensional ataupun merokok yang sekarang modern menggunakan vape dan sebagainya, itu tidak ada manfaatnya buat kesehatan kita sebenarnya, malah merusak ya. Atau minum minuman beralkohol dan akhirnya menjadi ketagihan, atau apalagi sampai ke narkoba. Nah itu sesuatu yang harus kita hindari ya. Oke, karena kusala kama yang ada di sini adalah perbuatan baik yang jangan sampai melanggar Pancasila Buddhis. Kita tahu ya tadi ya, dari 5 sila yang ada, jangan sampai kita yang melanggar sila kelima kalau kita adiksi obat-obatan, alkohol, rokok, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada kesehatan emosional atau sehat secara emosi. Mungkin kita sering mengalami sehari-hari ya, saya gampang marah, gampang kesel, gampang sedih, gampang depresi. Nah, jangan dibiarin, itu sesuatu yang tidak sehat. Nanti dia akan merembet, mengganggu aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang dimaksud dengan kesehatan emosi adalah kita belajar memahami dulu diri kita sendiri. Diri kita sendiri kalau menghadapi masalah gimana ya? Saya tuh gampang marah, gampang kesel, atau gampang sedih, ya, atau gampang putus asa. Nah, seperti apa itu? Pada saat kita menghadapi berbagai masalah. Nah, di sini kita harus bisa mengenalinya, kemudian kita harus mampu berbagi. Jangan semuanya ditanggung sendiri, malah timbul depresi, malah makin jelek di kesehatan emosinya. Jadi kita perlu sharing-sharing. Pernah dengar ya, kadang-kadang kita, kayaknya aku butuh bongkar sampah nih, ngeluarin unek-unekku nih, supaya emosinya itu tetap bisa terjaga dengan baik ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bercerita, tapi pada orang yang bisa kita percaya. Karena kalau enggak nanti akan jadi
omongan-omongan yang nggak enak ya, kalau ketemu teman yang misalnya tidak bisa kita percaya, nanti malah menyebar kemana-mana, akhirnya menimbulkan gangguan pada hubungan sosial kita. Cari siapa orang-orang yang bisa kita percaya, bisa orang terdekat dari keluarga, bisa juga teman-teman kita, ataupun dengan pemuka agama. Tapi kalau cukup berat, jangan takut nih teman-teman untuk datang atau mencari psikolog atau psikiater. Kalau emosi kita udah nggak sehat banget ya, tiap hari kerjanya cuma marah-marah aja, tiap hari cuma nangis sedih aja, itu ada sesuatu yang nggak beres. Nah, kita beresinnya dengan cara sederhana, dengan sharing bisa nggak ya? Dengan orang terdekat. Kalau masih nggak bisa, berarti kita butuh bantuan yang profesional. Berikutnya adalah kerjakan hal-hal yang menyenangkan. Ya, pilih apapun bentuk kegiatan yang kita suka, tapi yang positif, bukan yang suka yang negatif ya. Nah, tadi banyak contohnya di aspek fisik tadi juga udah ada, di aspek emosional pun dia berfungsi nih. Melakukan hal-hal yang kita sukai, memasak, berkebun, menjahit, kegiatan rohani, menyanyi, dan seterusnya. Itu juga bisa membantu menyehatkan aspek emosional kita. Kemudian berpikir positif, positive thinking, jangan netting terus. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, cobalah kita lihat dari sisi yang positif. Sekalipun itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Lihat dulu apa ya aspek positif yang bisa kita ambil dari suatu kejadian. Kemudian berikutnya adalah belajar memahami. Nah, kadang-kadang kita kesal ya, kok teman kita kayak gini, kok bos kita kayak gini, kok orang tua saya kayak gini, kok anak kita kayak gini. Ya kadang-kadang kita mikir, cobalah kita pahamin. Kalau kita jadi dia, apa sih? Kenapa sih sampai seperti itu? Mungkin kondisi dia lagi nggak enak, mungkin dia lagi banyak masalah, mungkin dia lagi banyak dapat tekanan, sehingga sikapnya nggak bagus. Jadi jangan langsung dijudge dengan negatif, kemudian kita juga memberikan sikap atau reaksi yang negatif. Nah, kadang-kadang masalah datang banyak terus ya, terus kita rasanya udah kehabisan energi, ya udah cepat-cepat bangkit lagi, alihkan emosi kita dan pemikiran kita pada spiritual. Nah, datang ke wihara, baca parita, baca keng gitu ya, mendengarkan dhamma talk misalnya, kemudian mendengarkan musik-musik dhamma gitu ya. Itu untuk merilis emosi negatif kita. Kemudian rajin tingkatkan lagi kebiasaan kita beribadah. Kemudian bisa bermeditasi, mau berpuasa juga boleh, melakukan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Itu sesuatu yang bisa membantu menyehatkan emosi kita. Kemudian belajarlah menerima dengan ikhlas. Jangan bilang kok saya lagi, kok saya lagi. Kok gini lagi, kok gini lagi. Ya udah, ada sesuatu nih. Nah, kalau kita umat Buddha kan percaya dengan hukum karma ya. Jadi kalau segala sesuatu yang negatif terjadi pada kita sudah berusaha untuk menghindari, berupaya sampai jangan terjadi. Tapi itu terjadi juga, berarti udah jatahnya kita. Udah bagiannya kita. Terus mau ditolak, mau denial, nggak mungkin, nggak bisa, nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi belajar menerima dengan ikhlas. Kemudian menyadari bahwa itu memang bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi. Nah, hadapinya jangan dengan cara yang negatif, hadapilah dengan cara yang positif ya. Kusala kamanya adalah bahwa kita mengembangkan metta, kemudian mengembangkan karuna, dan mengembangkan juga kanti serta wirya. Mengembangkan cinta kasih artinya kalau mendapat masalah, ada orang yang ngeselin kita, kembangkan metta. Melihat orang itu kasihan banget, kita nggak tega, kembangkanlah karuna atau belas kasihan kita pada dia. Kemudian kita menghadapi berbagai masalah, tuba-tubi datang terus, kembangkan kanti, kesabaran kita. Kemudian banyak hal yang harus kita lakukan, kita merasa capek, kembangkan wirya, semangat untuk menjalani itu. Nah, berikutnya aspek spiritual, ya, wellness spiritual. Hari ini teman-teman sekalian sedang melakukan upaya untuk menjaga kesehatan spiritualnya dengan datang ke tempat ibadah, datang ke wihara, ya, membaca parita, kemudian bermeditasi dan melakukan mungkin berdana ya kebajikan lainnya. Nah, ini sebenarnya wellness spiritual adalah kemampuan kita membuat suasana damai dan harmoni pada diri kita, ya, sehingga kita bisa selaras dalam menjalani hidup. Kemudian juga kita menyelaraskan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang kita anut, entah itu dari agama, entah itu nilai-nilai
kehidupan yang diwariskan orang tua kita, diajarkan ke orang tua kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari itu dengan sebaik mungkin, bersemangat menjalankannya, ya. Kemudian juga diharapkan dengan spiritual wellness kita yang baik, kesehatan spiritual kita yang baik itu bisa mengkondisikan aspek-aspek yang lain juga akan jadi baik. Bagaimana caranya? Ya ibadah harus rajin, ya datang ibadah, mau ke wihara atau mau baca parita sendiri di rumah, ya atau mau liamkeng sendiri baca sutra di rumah, itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan spiritual kita. Kemudian bisa nggak ikut yang lain, kegiatan rohani lain, misalnya ada kegiatan pekan dhamma gitu ya. Ada retret, nah itu juga bagian dari upaya menyehatkan spiritual kita. Doa bersama, meditasi, ikut vokal grup di wihara, ya. Kemudian ikut kegiatan amal, ada bakti sosial, itu juga bagian dari upaya menyehatkan spiritual. Berikutnya yang bisa kita lakukan secara mandiri adalah refleksi diri. Mungkin setiap malam kalau sebelum tidur ya, kita bisa setelah baca parita atau setelah meditasi atau setelah semua bersih-bersih, kita bisa refleksi diri. Hari ini, apa saja yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah bagus, apa yang belum bagus? Apa yang perlu saya perbaiki? Nah, kalau kita sering melakukan itu, sebenarnya otomatis akan lebih banyak lagi kebajikan-kebajikan atau hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Saya pernah diajarin teman saya, diajarin ditulis dalam buku. Sisi sebelah kiri, hal-hal yang negatif yang sudah kita lakukan atau yang kurang baik. Sisi kanan, hal-hal positif yang saya sudah lakukan apa saja. Jadi semacam diary. Terus dibuat nanti sudah tahu akhir tahun, lakukan perenungan, mau ganti tahun, tahun ini apa saja yang bagus yang sudah saya lakukan. Nah, tahun depan goal saya apa nih yang harus diperbaiki. Itu bagus loh ya untuk menjaga pikiran kita. Kalau kata teman saya itu yang seorang bikuni dikatakan, itu akan baik nanti kalau kita mau menjelang kematian, itu biasanya kalau kita sering merenungkan hal-hal baik yang pernah kita lakukan, itu akan bagus buat kita, membawa kita ke alam yang baik ya kalau pada saat kita pindah alam. Kemudian merasa puas dan bersyukur, menerima semua yang ada yang terjadi, itu jangan cuma dilihat dari sisi negatifnya. Kadang-kadang kita berasa ya, mungkin waktu kejadiannya itu nggak terima hal-hal negatif terjadi, tapi setelah sekian lama kita baru merasa, oh ternyata kejadian jelek itu memberikan manfaat loh buat saya. Misalnya, dulu kecil saya misalnya bukan orang kaya, orang susah gitu ya. Banyak masalah, sering dimarahin orang tua gitu ya. Kesel waktu saat itu menerima kondisi itu kesel. Kok saya begini teman saya enggak ya, kok saya mengalami hal seperti ini. Tapi setelah nanti sekian tahun, kita merasa oh ternyata itu bagus loh. Membuat mental saya jadi lebih kuat. Membuat saya tahu tentang berbagai masalah hidup yang sulit-sulit. Jadi waktu kita menghadapi, kita sudah punya persiapan. Ibaratnya kalau dari kesehatan sudah punya antibodinya. Sudah mempunyai kekuatan waktu menghadapi suatu masalah. Ya. Nah ini dari segi Buddha Dhammanya adalah kita melakukan hal-hal yang kusala kama dengan mempraktekkan sila. Kemudian juga kita sebenarnya bisa mengembangkan samadhi kita dan nanti bisa mengembangkan panya kita ya. Sila samadhinya bisa tercapai. Kemudian social wellness. Mungkin kita pernah merasa kita menjadi orang yang introvert, nggak punya banyak teman. Kalau mau sharing bingung, kalau mau pergi kemana-mana ngajak teman nggak tahu siapa yang mau diajak. Nah berarti social wellness kita, kesehatan sosial kita belum begitu baik. Bagaimana caranya? Sebenarnya untuk mencapai social wellness itu adalah suatu kemampuan yang harus kita kembangkan untuk bisa membuka diri serta mempertahankan hubungan yang positif dengan orang-orang sekitarnya. Kenapa ini penting? Karena gini, kita dalam keluarga pasti berinteraksi dengan anggota keluarga. Ya entah ayah, papa mama kita, saudara kita, mungkin kalau sudah besar ada ipar kita, ya ada sepupu kita. Nah, kalau kita tidak mempunyai kesehatan sosial yang baik, skill sosial yang baik, pasti banyak konflik. Ya, pasti merasa nggak betah satu sama lain, nggak nyaman satu sama lain. Nah, ini harus kita perbaiki dengan bisa membuka diri, ya, kemudian mempertahankan hubungan yang positif,
Dengan siapa aja, bukan cuma anggota keluarga, nanti teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, nanti pada teman-teman di dalam organisasi kalau kita aktif dalam suatu organisasi. Nah itu penting ya untuk kita kembangkan dan kita jaga supaya bisa balance kesehatan kita. Kita mencoba membuka diri, kenalanlah dengan orang-orang baru, ya kalau memang kita temannya nggak gitu banyak. Kalau teman kita banyak juga kita nggak ada salahnya membuka hubungan baru, berkenalan dengan orang-orang yang baru. Kemudian setelah bersosialisasi, belajar interaksi, bukan cuma kenalan siapa namanya, tinggal di mana, enggak, tapi berinteraksi, ngobrol lebih dalam. Mungkin kita bisa mendapatkan banyak pengalaman dari teman baru kita. Mungkin kita juga bisa sharing, membagikan pengalaman kita pada teman baru kita. Jadi bisa saling memberikan manfaat. Kemudian dalam bersosialisasi itu ada apa ya? Ada kemampuan yang harus kita kembangkan juga, yaitu kembangan untuk menyesuaikan diri. Kita jangan mempertahankan sifat kita atau kebiasaan kita lupa dengan teman kita yang baru, mungkin dia punya kebiasaan yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Nah, nggak boleh langsung timbul semacam pertentangan, tapi kita belajar menyesuaikan diri, mencoba berbaur, mencoba beradaptasi. Kalau memang kita merasa bahwa lingkungan itu tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat secara positif buat kesehatan sosial kita, misalnya lingkungan atau teman-teman yang toxic, pernah dengar ya, toxic friend gitu ya, toxic family gitu ya. Nah itu kita harus hindari ya. Kita hanya berhubungan sekadarnya. Tapi kalau misalnya bagus memberikan suatu manfaat yang positif, manfaat yang baik, kita bisa kembangkan dengan baik ya. Nah di sini kusala kamanya adalah meta karuna yang kita kembangkan. Yang kelima, nah kelima ini wellness secara pekerjaan bagi teman-teman yang sudah bekerja. Dalam bekerja itu kita harus punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari pekerjaan atau karir sambil menjaga keseimbangannya dalam hidup. Yaitu kita juga punya keinginan ya untuk berkontribusi di dalam karir kita supaya memberikan dampak positif bagi tempat kerja kita. Tapi juga bisa memberikan dampak positif bagi diri kita, keluarga maupun masyarakat sekitar. Apa yang kita lakukan yaitu coba menyesuaikan diri. Kadang-kadang sering ya kita kerja, terpaksa saya kerja di sini, suasana kerjanya nggak enak. Kalau nggak kerja saya nggak dapat duit, nggak bisa ngidupin keluarga. Ya udah, kita nggak boleh menjalaninya dengan berat, dengan beban. Akhirnya apa? Nanti kita mau kerja nggak enak, di tempat kerja hatinya juga nggak enak, produktivitasnya hasil kerjanya juga nggak bagus, institusi tempat kita bekerja juga nggak mendapatkan maksimal manfaat dari kita. Jadi kita menyesuaikan diri, mencoba beradaptasi ya, tuntutannya seperti apa. Kalau memang berat banget tapi kita nggak punya option lain ya kita jalanin dulu lah. Ya, tapi kalau sesuai ya kita bisa menjalankannya dengan enak ya. Kemudian utamakan tanggung jawab. Seberat apapun tuntutan dari tempat kerja kita, kalau memang kita sudah komit kerja di situ, maka kita harus jalankan dengan penuh tanggung jawab. Semua tugas-tugasnya harus diselesaikan ya. Kemudian belajar menyukai walaupun nggak suka. Ini bukan pilihan saya. Bukan pekerjaan seperti ini yang saya inginkan, tapi ya mau nggak mau adanya itu. Belajar mulai pelan-pelan menyukai pekerjaan tersebut ya. Kemudian pada saat kita mencoba belajar menyukai, sebenarnya kita harus melihat sisi positifnya. Dari pekerjaan ini apa sih positifnya? Pertama, yang jelas adalah kita dapat uang dari situ, bisa menghidupi diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu sudah suatu aspek positif. Kedua, kita berpikir, banyak orang lain yang nggak punya pekerjaan loh, susah mencari kerja. Saya punya kerja, punya pekerjaan, ya udah disyukurin itu, dijalanin ya. Gaji saya kecil, ya udahlah nggak apa-apa. Ya nanti mungkin pelan-pelan ada kesempatan bisa meningkatkan penghasilan, gitu ya. Nah, kusala kamanya adalah ada semangat, wirya dalam menjalani pekerjaan kita. Senang nggak senang, susah nggak susah, kita jalani dengan penuh semangat. Kemudian berusaha memberikan lebih. Ada teman saya bilang gini, kalau tuntutan di tempat kerja bilang kita harus 100% performance-nya, kita berikan 150. Nah, 150 itu ada dalam pemikiran kita. Kok gitu dok, kok ngasihnya lebih, 100 saja setengah mati, susah. Iya,
Pertama kita bilang dalam diri kita, saya akan berikan 150%. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, pasti banyak tantangan ya, banyak challenge. Kadang-kadang nggak nyampe 150%, nyampenya 100. Goal perusahaan tercapai nggak tercapai. Perusahaan senang sama kita bekerja juga sesuai dengan tuntutan dari tempat kerja gitu ya. Nah, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi mindset kita nih, goalnya kita naikin ya supaya bisa mencapai goal yang diinginkan oleh perusahaan. Tapi kalau kita perusahaan untuk 100, ya deh aku coba berusaha 100, tapi tantangan di tempat kerja itu begitu berat, kita nggak bisa sampai 100 mungkin ngasihnya. Cuma 80, 70. Nah, itu kan akhirnya nanti tidak match ya. Kemudian pelan-pelan berpikir bahwa pekerjaan ini adalah semangat dan gairah hidup saya. Ya kan dengan kita bekerja sebenarnya kita kan menghasilkan uang. Uang itu buat apa? Buat menghidupi diri kita sendiri sekarang dan seterusnya sampai kita nanti mati. Ya kan kita tetap butuh uang. Nah, dengan bekerja ini sebenarnya memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal, melakukan kebajikan. Baik buat diri kita sendiri maupun buat orang-orang sekitar kita. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga ya, punya tanggung jawab untuk keluarga. Kemudian jangan lupa kerja cari uang untuk kita, tapi kita juga harus tetap beramal. Nah, jangan lupa ya, karena amal itu juga bagian dari perbuatan baik yang nanti akan memberikan hasil baik pada kita. Kemudian berikutnya adalah kalau sudah kita harus bisa menjaga keseimbangan. Kalau kerja nih kadang-kadang ada orang workaholic, kerja lupa waktu, lupa istirahat. Nah itu juga nggak bagus ya, akan merusak kesehatan aspek fisik kita, mungkin emosional kita, mungkin spiritual kita, dan akhirnya juga di aspek pekerjaannya juga akan tidak sehat. Yang kelima, kalau tadi untuk orang-orang yang sudah bekerja, kalau yang belum bekerja masih sekolah, misalnya masih SMA, masih kuliah gitu ya. Nah itu sama sebenarnya, menerapkan mindsetnya, menjaga kesehatan pendidikannya itu juga mirip dengan waktu menjaga kesehatan pada pekerjaan ya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dari pendidikan kita. Artinya target pendidikan kita kalau misalnya SD harus lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, S1, S2, dan S3. Itu harus penuh tanggung jawab kita selesaikan ya. Karena sebenarnya pendidikan itu berkontribusi bagi kita untuk membantu kita dalam hal cara berpikir, kemudian juga membantu kita untuk mendukung kompetensi kita di dunia kerja. Nah, apa yang dilakukan sama, menyesuaikan diri, walaupun misalnya kalau kuliah, ini kayaknya bukan jurusan yang cocok deh buat saya. Nah, kalau sudah masuk, sudah cemplung di sono, harus tanggung jawab sampai selesai. Kemudian, mengutamakan tanggung jawab, tugas-tugas yang diberikan dari tempat sekolahnya harus dipenuhi dengan baik ya. Kemudian belajar menyukai tadi kalau bisa bilangnya, aduh salah pilih jurusan nih, ya udahlah ya. Jurusan itu misalnya dipilihkan oleh orang tua. Orang tua pasti memilihkan yang terbaik buat kita ya. Kenapa kita masuk ke situ? Karena misalnya cuma karena pilihan orang tua, karena nggak bisa menentukan sendiri, karena paksaan orang tua, ya udah diterima dengan ikhlas. Tapi kalau memang karena sendiri nggak punya pilihan terus diarahkan oleh orang tua, ya kita harus menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Belajar menyukai dan melihat sisi positifnya. Kemudian juga memberikan lebih ya, jadi tugas-tugas dikerjakan tepat waktu, membangun niat dan membangun semangat untuk menyelesaikan semua tugas yang ada. Jadikanlah my education is my future, bilang pada diri sendiri, ini pendidikan ini untuk masa depan saya. Jadi saya harus berjuang dengan sungguh-sungguh menyelesaikan semuanya demi masa depan yang lebih baik ya. Jangan lupa menjaga keseimbangan, atur waktu belajar dengan waktu istirahat. Kebanyakan yang lebih banyak tuh apa? Bukan banyak belajarnya ya, banyak istirahatnya daripada belajarnya. Itu harus dibalancekan ya. Kemudian intellectual wellness. Nah ini ya, sehat secara intelektual. Pernah dengar ya kalau orang-orang udah tua tuh ngalamin demensia, pikun. Nah artinya jangan berhenti belajar pada saat kita udah lulus sekolah, udah kerja, tetap harus mau belajar ya. Karena ini adalah kemampuan kita untuk membuka pikiran terhadap ide-ide baru ataupun pengalaman-pengalaman baru yang dapat memberikan pengaruh yang positif untuk pribadi kita ya.
Kita bisa belajar suatu konsep yang baru, kemudian belajar skill-skills yang baru ya. Kalau kita dalam dunia kedokteran sering dibilangnya belajar sepanjang hayat. Ternyata menurut saya tidak berlaku hanya untuk orang di kedokteran, berlaku untuk kita semua. Bahwa kita sepanjang kita masih hidup, kita tetap harus belajar ya, supaya kita nggak gampang pikun. Nah, belajar sepanjang hayat itu adalah caranya gimana? Ya cari informasi-informasi baru yang positif, yang baik ya. Kemudian bisa belajar skill-skills baru, ikut pelatihan, ikut workshop ya, ikut kursus-kursus untuk menambah skillsnya kita. Nah, nanti jangan lupa juga informasi-informasi baru yang kita dapatkan itu harus di cross check. Sekarang kan banyak ya Instagram, TikTok, banyak sekali informasi. Kita tuh dikatakan mengalami tsunami informasi. Tiap hari kita mendapatkan banyak banget informasi. Nggak tahu benar, nggak tahu salah. Yang salah kesannya seperti benar, yang benar kok kayaknya kelihatannya nggak jelas gitu ya. Nah, tugas kita harus cross check. Apakah informasi yang kita dapatkan itu benar-benar sudah tepat? Benar nggak sih? Gimana caranya? Kita harus cross check ke orang-orang yang kompeten atau ke sumber-sumber informasi yang tepat. Ya, kalau kita yang sudah kenal dengan teknologi, kita bisa mencari website-website yang bagus, yang benar, yang tepat ya. Kemudian orang yang ngomongnya itu benar nggak sih, kompeten nggak sih, kita bisa cross check ya. Mungkin kalau dalam dunia kesehatan kita cross checknya ke jurnal-jurnal, benar nggak sih, jurnal-jurnal yang bisa dipercaya. Nah di sini ada unsur kusalakamanya adalah wirya atau semangat. Nah yang ketujuh, sehat keuangan. Nah sehat keuangan itu bukan harus kaya dan banyak duit ya, enggak. Sehat keuangan adalah bagaimana kita mengelola keuangan tersebut. Kita punya kemampuan memiliki sumber daya keuangan atau penghasilan, entah itu kerjanya secara aktif atau pasif, dari sektor yang formal atau informal, tapi kita punya sumber penghasilan, sumber daya. Nah, sumber daya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, tapi kita harus bisa mengendalikan ya sumber keuangan tersebut. Kita yang tahu kok penghasilan kita berapa. Tapi kita juga harus bisa mengatur kebutuhan saya berapa. Kebutuhan dengan keinginan dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau keinginan tuh nggak ada batasnya, oke? Kalau kebutuhan kita sebenarnya terbatas. Nah kadang-kadang kita suka lupa, ya lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Jangan boros, ya. Seberapa besar pun penghasilan kita, kalau kita boros, itu kita nggak punya tabungan, nggak punya celengan. Boros juga nggak sehat, apalagi kalau boros makanan ya. Makan yang berlebih itu juga tidak memberikan dampak yang bagus buat badan kita. Jadi jangan boros, belanja sesuai kebutuhan. Kemudian upayakan menabung sekecil apapun setiap hari, sisihkan Rp1.000 kah, Rp5.000 kah, sesuai kemampuan kita. Jangan diutak-atik, jangan dilihat-lihat celengan itu. Masukin aja terus, lama-lama akan banyak dan nanti sewaktu itu kita butuhkan, kita punya. Ya. Kemudian jangan lupa beramal. Kalau pengen punya banyak duit, itu juga harus beramal, berdana. Karena dengan berdana, kama baiknya, wipaka baiknya adalah akan kembali lagi pada kita. Kalau orang pelit, itu rezekinya seret. Ya, kalau orang rajin berdana, biasanya rezeki akan banyak. Ya. Nah, kusala kamanya adalah mengurangi loba atau aloba, ya tidak serakah. Kemudian berikutnya lagi menjaga keuangan itu apa? Sumber kita tuh duitnya habis apa? Iri hati. Ya kan ngeliat, aduh teman saya jalan-jalan ke sono, teman saya beli tas yang branded, beli sepatu branded, dia makan enak, saya juga mau kayak teman saya. Itu akan merusak kesehatan keuangan kita. Kemudian pengeluaran sesuai dengan pemasukan, jadi atur. Mungkin kita perlu ya membuat ya pemasukan saya berapa, kebutuhan saya yang benar-benar dibutuhkan sehari-hari itu apa aja, sisanya saya punya berapa. Nah itu bisa ditabung. Kalau enggak, masuk berapa, pakai aja tengah bulan juga udah habis. Udah bingung tuh, mulai cari pinjaman atau buka celengan ya. Tapi kalau kita sudah dari awal pemasukan saya berapa, nanti saya akan alokasikan untuk apa aja, itu akan termanage dengan baik ya. Kemudian saat butuh bantuan, nah keuangan kan seringnya kita kadang-kadang, aduh tiba-tiba ada musibah membutuhkan uang yang banyak, celengan kita nggak cukup, uang kita nggak cukup, maka kita bisa mengandalkan orang-orang terdekat ya. Kita bisa minta bantuan. Misalnya kita pinjam, tapi ingat kalau pinjam harus bayar ya, mungkin dari keluarga, dari teman, atau dari atasan kita. Nah di sini
kusala kamanya adalah yaitu aloba dan adosa ya. Kalau dosa itu bukan berarti kita tuh cuma membenci, tapi kalau kita sering membanding-bandingkan tuh juga dosa ya. Nah, kita jangan suka iri hati banding-bandingin dengan orang lain. Kita cukup melihat apa yang menjadi kemampuan kita, itulah yang kita pakai. Yang terakhir adalah wellness atau kesehatan sehat secara lingkungan. Kita suka lupa nih, kita kan tinggal di lingkungan sekitar kita, alam, ya, tanah, air, udara, gitu, pohon-pohonan, hewan-hewan, semuanya itu memberikan kontribusi yang positif buat kita. Nah, kalau kita tidak menjaga kesehatan lingkungan, sebenarnya yang rugi siapa? Kita juga baliknya. Kalau sampai alam rusak, sumber air terbatas, kemudian tanaman banyak yang rusak, ya, kontaminasi udara, itu juga yang rugi kita sendiri, ya. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita mengenali tanggung jawab pribadi kita, masing-masing individu kita, itu terhadap kualitas udara. Nah, yang merokok-merokok nih, jangan lupa, berkontribusi menimbulkan pencemaran udara, berkontribusi merusak alam, akhirnya balik lagi ke kita. Kemudian air juga sama. Air tuh jangan boros-boros, jangan memberikan kontaminasi air. Misalnya kita bangun pabrik nih ya, limbahnya dibuang, airnya sembarangan, tidak diolah dulu. Nah, itu kita berkontribusi merusak alam, balik lagi yang kena juga kita nanti ya. Tanah juga sama. Nah, kita harus bisa membuat dampak yang positif bagi kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Mulai dari rumah sendiri deh, tempat tinggal kita ya, baru nanti lingkungan sekitar kita. Apa yang kita lakukan? Mungkin udah lama ya pernah dengar ya, reduce, reuse, recycle. Nah, sudah dilakukan belum di rumah? Mengurangin sampah. Jadi setiap hari kalau bisa kita memakai bahan-bahan yang masih bisa dipakai lagi. Misalnya deh kantong belanja, ya kan sekarang udah mulai ya, kantong plastik dikurangin, kita bawa kantong belanja dari rumah, kita pakai nanti pulang, kita simpen, kita kalau mau belanja pakai lagi. Itu kita sudah mengurangi jumlah sampah. Kemudian reuse, ya, memakai kembali apa yang bisa dipakai. Kemudian recycle, daur ulang. Apa sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, misalnya plastik, itu masih bisa didaur ulang. Jadi kita akan menjaga bumi ini jangan sampai dia menerima limbah yang terlalu banyak dari kita. Kan alam juga nggak kuat ya. Kemudian belajar hemat air. Jangan boros, kalau buka keran air tuh segede-gedenya, sekencang-kencangnya gitu ya. Kan saya bayar, ya bukan begitu. Ya, kita harus menjaga menghematnya karena masih banyak makhluk lain yang membutuhkan. Kemudian hemat energi, listrik ya, kemudian gas, penggunaannya juga jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan lupa juga menjaga kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal dan lingkungan sekitar. Itu untuk upaya menjaga kesehatan lingkungan. Termasuk nanti kita lingkungan kan sesuatu yang dia tuh sebenarnya pasif aktif, artinya dia pasif nggak, ya dia tergantung dari apa yang kita lakukan. Kita melakukan pencemaran air, pencemaran udara, ya alam berupaya sih untuk memperbaiki diri, tapi itu juga bergantung pada kita. Kalau kita memberikan beban yang terlalu besar pada bumi, dia akan rusak akan balik ke kita. Nah, kita pada saat bumi sudah berubah, lingkungan berubah menjadi rusak, maka kita yang kena kan. Nah, kita harus menyesuaikan diri ya terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya ada perubahan cuaca ekstrim, kita harus bisa memproteksi diri kita. Entah kita pakai pelindung topi kayak sunscreen kayak, kalau hujan kita menggunakan jas hujan, kemudian ada pencemaran udara kita menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan lain sebagainya. Ya. Nah, kusala kamanya adalah kita menimbulkan wiri atau semangat ya untuk tetap menjaga lingkungan dengan baik, kemudian juga menghilangkan loba atau keserakahan kita sehingga bisa menimbulkan kerusakan alam, dan kita juga mengembangkan meta atau cinta kasih pada alam sekitar ya dengan berbuat baik, menjaga kelestarian alam. Nah, itu tadi adalah 8 aspek dari sehat yang sesungguhnya buat kita. Jadi bukan cuma fisik dan batin ya atau mental, tapi aspek keuangan, intelektual, pekerjaan, kemudian sosial, ya, kemudian emosi, itu juga adalah hal-hal yang perlu kita jaga. Mungkin sekian sharing informasi dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Namo Buddhaya. Saya kembalikan lagi pada panitia.
Ya, baik, terima kasih sekali Dokter Ernawati. Ya, ya kita ada sesi tanya jawab sebentar ya dokter ya. Oke, bagi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin memberikan komentar? Silakan. Mungkin sudah jelas ya, karena sebenarnya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma mungkin kadang-kadang kita lupa mempraktekkannya kembali. Ini udah pada bekerja semua ya, atau ada yang masih kuliah? Oh, masih kuliah. Nah, semangat ya mengembangkan wellness education ya. Kemudian yang sudah berkeluarga, ada? Nah, jangan lupa nanti mempraktekkan wellness emosionalnya, wellness spiritualnya, dan wellness yang lain dalam membina keluarga dan sharing pada anggota keluarganya. Baik, ya silakan Dr. Eni. Ya, nama budaya Dr. Erna. Terima kasih atas pemaparan tadi yang sangat komprehensif ya. Wellness itu dulu saya belajar bahwa kalau sehat itu secara fisik, mental, dan spiritual. Ternyata banyak, ada social wellness, ada educational, terus ada juga yang dari pekerjaan. Nah, yang pertanyaan saya dok ya, mungkin nanti ke depannya mungkin ada tambahan lagi sosial media ya dok ya, wellness. Wellness sosial media Iya. ya betul. Ya itu mungkin bagian dari social wellness ya. Ya. Nah yang terkait social wellness dok, tadi kan ya terkait kalau friend yang toxic ya dok ya, toxic friendship lah gitu ya dok ya. Kadang kan ya kita mencoba ya mempraktekkan dharma dengan kita berpikir positif terhadap teman kita ini, kenapa dia bisa begitu. Tapi kan ada kalanya tuh benar-benar toksik banget yang memang perilakunya yang seenak dewe ya gitu, yang kayaknya sudah mengganggu kita gitu loh. Dan teman ini kadang nggak tahu diri, kitanya juga sebenarnya ya gimana ya dok ya, mau menghindari tapi nggak bisa dihindari karena kan memang ini mungkin juga ada ikatan karma masa lampau yang memang kita berutang pada dia, sehingga di kehidupan yang ini mungkin ya kita ketemu lagi dan yang ya menjadi hubungannya yang sangat toksik. Nah kalau menghadapi seperti itu bagaimana dok? Padahal sebenarnya kita udah mencoba menghindari tapi ternyata nggak bisa dok. Kita juga udah berpikir positif terhadap orang tersebut, tapi yang namanya balik lagi yang memang ya perilakunya yang sudah yang sangat kita nggak bisa tolerir lagi, itu bagaimana dok? Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Dokter Eni. Sebenarnya sama ya, kita juga struggling semuanya, termasuk saya ketemu kalau teman-teman atau orang-orang yang toksik ya. Jadi memang pertama kita coba mengingatkan pada diri kita sendiri tadi bahwa oke, ini sesuatu bagian dari karma saya, wipaka karma saya, sehingga ketemu orang-orang yang seperti ini. Nah kemudian kita coba menghadapi, terutama kalau di lingkungan kerja atau keluarga ya, orang terdekat kan kita nggak bisa lari lagi kemana ya, teman kerja yang sehari-hari ketemu atau teman sekolah sehari-hari ketemu, mau nggak mau berhubungan dengan orang tersebut. Maka kita coba semaksimal mungkin, kalau saya aja yang ngalah dulu deh. Udahlah kita yang terima, ikhlasin, jalanin, karena mau nggak mau harus menjalanin itu. Kalau sampai nggak kuat banget, ada momen-momen di mana kita mungkin perlu menghindar sebentar. Hindar itu kita top up baterai kita ya. Baterai spiritual dan baterai emosionalnya kita benerin dulu. Udah recharge, nah kita hadapin lagi. Tapi kalau misalnya waktu ngadepinnya sudah drain banget, baterainya udah habis, nah tapi jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Ibaratnya jangan ngajak berantem, oke? Lebih baik diem. Diem, ini ya, iyain dulu gitu ya. Udah kita recharge dulu. Setelah kita recharge, balik lagi, baru kita hadapin lagi. Mau nggak mau seperti itu sih. Itu kalau yang saya jalanin. Walaupun kadang-kadang rasanya, wah, kayaknya mau mendidih, udah mau meledak nih kepala ya. Tapi karena kalau kita keras, ternyata hasilnya apa? Hancur. Kita rugi, kemudian orang itu juga jadi tidak lebih baik,
mungkin juga tidak berubah, sama aja. Jadi artinya kalau kita hitung positif negatifnya, kalau saya marah, saya kesel, saya ngelawan, hasilnya juga tidak lebih baik daripada saya ngalah dan saya diem. Kalau hasilnya sama, mendingan ngalah sama diem, ya kan? Apalagi kalau ternyata kita ngalah dan diem ternyata hasilnya lebih baik, orang tuh bisa melihat, oh ternyata biasanya loh ya, beberapa orang kalau kita hadapin terus, orang-orang yang toksik itu kita sabar, suatu saat dia akan melihat kita bahwa oh iya ya, ternyata kita tuh nggak salah, kita lebih benar daripada dia gitu. Tapi ada juga orang yang nggak tahu diri, Dokter Eni ya. Jadi tetap aja dia menteror kita atau membudakin kita. Ya udahlah, saya bayar hutang karma dengan yang baik, dengan kesabaran, dengan apa ya, dengan kerendahan hati menghadapin orang-orang yang seperti itu. Ya mungkin apa, kita anggap sebagai latihannya kita, latihan kesabaran, latihan kanti. Itu sih Dokter Eni, terima kasih. Saya juga sama ya, masih belajar ya. Belajar menjaga 8 dimensi wellness ini karena apa? Naik turun dari 8 aspek tersebut. Kadang lagi bagus di sisi finansialnya, lagi jelek di emosinya. Kadang-kadang lagi bagus di spiritualnya, fisiknya lagi jelek gitu ya. Mungkin dari intelektualnya lagi bagus, tapi di spiritualnya lagi jelek. Nah, kita usahakan 8 ini, kita upayakan bisa optimal. Itu sih, ya, makasih. Baik, terima kasih Ya. Dokter Ena. Jadi menghadapi teman yang seperti itu kita harus tetap ya sabar, ya sampai ya kita tetap apa ya mengembangkan pikiran positif ya dengan harapan ya mudah-mudahan suatu saat dia bisa lebih baik gitu ya, Ya. Dok ya. Betul terima Dokter kasih. Eni. Terima kasih Dokter Eni. Ya. Mungkin ada lagi? Ya, terima kasih Dokter Eni. Ada lagi pertanyaan mungkin dari audiens? Atau ada sharing kali, ada tips buat saya juga berbagi misalnya. Oh gini, saya punya pengalaman seperti ini, hasilnya seperti ini, itu juga boleh. Ada? Nah, ya, dari Pak Hans. Silakan Pak. Kalau dari saya, kalau sudah sampai titik tertentu, saya bilang ini guru kesabaran saya. Ah, ya betul, 100 buat Pak Hans, betul. Guru kesabaran, benar Ya. sekali, ya. Itu guru yang mengajarin kita kesabaran. Betul. Jadi kita belum bisa seperti, ya saya nggak nyebut apa ya, ekspatriat keberapa yang dia kalau sudah masalah, dia hadap tembok dengan meditasi. Ya, karena objeknya itu adalah balik ke kita kan. Betul. Ya, apakah dengan objek meta, ya. Nah, kita salurkan. Ya. Nah, itulah yang saya kira yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Karena dia guru, kita kan yang malah dilatih. Betul. Ya, nah, itu aja dari saya. Iya, terima kasih Pak Hans, Anumodana. Iya betul sekali ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan, jangan tadi berarti melihat dari sisi positifnya ya Pak Hans ya. Jadi kita anggap itu sebagai suatu pembelajaran kehidupan. Orang-orangnya itu adalah guru-gurunya kita, guru-guru yang melatih kita lebih sabar, lebih bijaksana, lebih bersemangat gitu ya. Jadi artinya memang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, guru kita, Dhamma yang beliau ajarkan pada kita itu luar biasa sekali, sangat bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita ya. Makanya sangat beruntung dan sangat bersyukur bisa bertemu dengan Buddha Dhamma. Ya. Baik, ada lagi? Mungkin sudah tidak ada ya. Baik kalau gitu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan, yang kita sharing hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Namo Buddhaya, Anumodana semuanya. Baik, terima kasih kepada Dr. Enawati atas sharing dharmanya. Semoga kita semua dapat mempraktekkan dan semoga kita semua dapat berusaha untuk menyeimbangkan kedelapan aspek kesehatan ini dalam hidup kita sehari-hari.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selanjutnya marilah kita berbuat bajik dengan berdana sambil menyanyikan Wihara Gita Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Santri Ratna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama bersujud di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Namaskaragata, Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, Dhamma yang telah sempurna dibabarkan, dan Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Kami bersujud di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawanta Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Namo Sanggaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita tutup kebaktian hari ini dengan pelimpahan jasa sambil menyanyikan Gata Pelimpahan Jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengar
Semoga sinar kebijaksanaan Sang Hyang Adi Buddha, kesucian dari Sang Triratna, dan tekad luhur dari para bodhisatwa mahasatwa akan selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Sabe sata awera hontu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kebaktian selesai Swati Hotu.